akhirnya Jakarta bisa membuat MUS sendiri. Aplaus untuk kita semua. Apa yang sudah kita mulai hari ini harus kita selesaikan. Mari kita selesaikan. Tadi MC sudah membuat peraturan. Ya, ada beberapa peraturan. Sekarang saya tambahkan satu peraturan lagi. Hanya satu yang bisa membuat kita bisa mengikuti acara ini dengan lancar. Apa itu? Berpikir positif. Ada yang bisa berpikir positif di sini? Semua positif, betul ya? Nah, mari kita lihat dulu apa itu yang disebut berpikir positif. Video pertama, Pak. Segala sesuatu sebenarnya ada positif dan negatif. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau kita sudah mencoba untuk berpikir positif, tetapi tetap tidak bisa, gimana caranya? Dua hari ini saya minta satu hal. Paksa diri Anda berpikir positif. Paksa diri Anda berpikir positif. Bisa memaksa? Bisa, asal Anda mau. Hanya 2 hari, hari ini dan besok. Coba dipaksa. Apapun
apapun yang menyebabkan Anda berpikir negatif, hilangkan jauh-jauh dulu. Cuma 2 hari. Anda bisa memaksa. Saya bisa buktikan Anda bisa memaksa. Video kedua, Pak. Suaranya dikecilin aja dikit. Semuanya harap melihat dengan baik-baik. Orang ini, wanita ini berputar ke kiri atau ke kanan. Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Coba lihat baik-baik. Sekarang, bagi Anda yang tadinya melihat dia berputar ke kanan, coba konsentrasi sehingga gambar di depan Anda bisa berputar ke kiri dan juga sebaliknya. Konsentrasi baik-baik. Yang tadinya melihat ke kanan, tatap terus. Bisa nggak dia berputar ke kiri? Yang bisa berputar ke kiri, bisa nggak berputar ke kanan? Dari mana yang benar? Yang benar selama kita sendiri yang bisa memutuskan. Kalau kita memutuskan suatu hal itu positif, maka jadi positif. Kalau kita mau memutuskan suatu hal itu jadi negatif, ya dia juga jadi negatif. Tergantung cara pandang kita, mau itu ke kiri atau ke kanan, sama-sama benar. Mengapa begitu? Inilah dunia. Selainnya Pak, silakan. Mengenai kekuatan berpikir positif ini, saya punya cerita. Ada seorang wanita, next Pak. Wanita ini single parent. Karena pacarnya menghamili dia, akhirnya dia hamil, tapi dia tidak mau menggugurkannya. Maka dia pelihara, dia besarkan anak itu, walaupun dengan segala keterbatasan. Dari keluarga yang tidak mampu, ya, orang tuanya tidak bisa memberikan tunjangan. Jadi dia harus benar-benar menghidupi anaknya sendiri dari usahanya sendiri. Padahal belum bisa apa-apa, belum mampu apa-apa, belum mampu bekerja. Akhirnya dia bekerja serabutan. Hari ini bisa dapat makan, besok belum tentu. Hari ini bisa dapat uang, besok belum tentu. Dan uangnya pas-pasan, hanya bisa makan untuk satu orang. Maka pasti yang didahulukan untuk makan adalah ibunya. Rela tidak makan satu hari, semua dikasih ke anaknya. Tapi ibu ini selalu berpikir positif. Kemudian dia tahu pelan-pelan
Apa yang dilakukan? Dia terus belajar. Dia putus sekolah, lalu dia melanjutkan sekolah. Setelah anaknya sudah agak besar, dia melanjutkan sekolah karena dia sadar sekolah itu sangat penting. Tanpa kita mengetahui apapun, kita tidak bisa memutuskan suatu hal itu positif atau negatif. Hanya cuma dari isu mulut-mulut orang saja. Dia melanjutkan sekolahnya yang terputus. Begitu dia lulus, dia sudah bisa bekerja. Bekerja ya yang biasa-biasa saja, permulaan. Dan ternyata dia menemukan juga pasangan hidupnya yang baru. Akhirnya mereka menikah. Mereka punya pekerjaan yang layak, yang cukup, tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Ini yang terjadi di rata-rata kita semua. Tetapi ibu ini selalu berpikir positif. Seharusnya bisa lebih. Apa yang harus dilakukan supaya saya bisa lebih lagi? Satu hal lagi, dia melanjutkan lagi sekolahnya. Sekarang ke perguruan tinggi, jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai S2, magister. Begitu bekalnya cukup. Apa yang terjadi? Karirnya makin lama makin meningkat. Setelah karirnya makin lama makin meningkat, dia sudah bisa membuat usahanya sendiri. Semua dari kita tentu pernah bermimpi hal yang sama. Tentu kita berkeinginan hal yang sama. Tapi ingat, ini terjadi dari seorang ibu dengan latar belakang yang amat sangat menyedihkan. Begitu dia sudah bisa punya keluarga yang cukup stabil, dia punya usaha yang oke. Satu hal, dia kan sudah sukses. Satu hal yang ternyata kurang. Ibu ini berpikir, dulu saya ini luntang melantung, tidak karuan, kasihan sekali. Hampir-hampir tidak ada orang yang mau menolong saya. Dan kalaupun mau menolong, itu cuma ala kadarnya, nggak bisa tuntas. Ya, tidak mungkin kita menyantuni orang yang tidak mampu secara terus menerus. Semua orang tidak bisa. Nah, sekarang solusinya apa? Akhirnya terpikir olehnya, saya yang pertama, dia menceritakan perjuangannya. Dengan menceritakan perjuangannya, dia mengharap bisa mengilhami orang lain, bisa mengilhami ibu-ibu yang dulu kondisinya sama seperti dia, jadi berani sukses juga, bisa juga. Hanya satu, dia mulai hanya dengan bercerita, dan efek ceritanya itu sangat luar biasa. Akhirnya, saking terkenalnya dia diundang ke sebuah perguruan tinggi yang terkenal. Dan dia di sana di forum yang rata-rata level pendidikannya lebih tinggi dari dia bercerita. Dia rasakan sebagai mimpi kali. Saya bisa bercerita, saya bisa mengajar kepada orang-orang yang levelnya lebih tinggi dari saya. Sebelumnya belum pernah terpikir. Akhirnya dari satu orang menginspirasi banyak orang, sehingga mereka semuanya bersama-sama akhirnya membentuk kegiatan sosial
yayasan-yayasan sosial yang benar-benar membantu ibu-ibu yang kurang dana, ibu-ibu yang single parent, ibu-ibu yang senasib seperti itu. Ya. Kata-katanya bagus sekali. Kalau ada satu ibu yang dicerahkan, yang diajar, yang di level pengetahuannya ditingkatkan, maka itu akan berdampak kepada seluruh keluarga. Itu yang dipegang. Jadi ini mengangkat semuanya. Nah, perjalanan ibu ini yang akan kita bahas tuntas dalam 2 hari ini. Bagaimana di seorang sebelumnya merasa sangat tidak berdaya, semua impian kandas, semua yang pernah dia impikan serasa jauh sekali dari harapan, tidak pernah kok ada yang bisa menolong atau memberitahu jalannya, karena gelap sama sekali. Sampai dia harus menemukan satu-satu apa saja yang mendorong keberaniannya, apa saja yang keputusan-keputusan yang dibuatnya, macam apa sehingga dia bisa mencapai seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas 2 hari ini. Tapi satu titipan saya tadi, kita harus menerima semuanya dengan positif. 2 hari ini coba kita paksa diri kita untuk selalu berpikir positif. Buang semua prasangka, buang semua hal-hal negatif, buang segala omongan tidak bisa, tapi bisa, ganti dengan bisa. Saya mau. Yes, I can do it. Ganti dengan seperti itu. Biarpun mungkin kelihatannya sementara ini semuanya terlalu tinggi, jalannya masih terlalu gelap, tapi harus kita paksa diri kita. Kita bilang, kita mau positif, kita mau, dan kita pasti bisa. Next. Kalau kita ngomong sukses, sukses itu biasanya diidentikan dengan uang, betul ya? Orang sukses biasanya adalah orang yang punya uang banyak. Ya, ada benarnya. Yang lebih tepat lagi mungkin bukan berapa banyak uangnya, tetapi uangnya dipakai untuk apa aja. Ya. Kalau uangnya hanya disimpan saja atau dipakai untuk dirinya sendiri, ya suksesnya definisinya lain. Next one. Uang Anda pakai untuk apa saja. Misal Anda punya uang 1 miliar rupiah. Anda akan apakan uang itu? Ini Anda mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Ingin Anda apakan uang itu? Belum kepikir? Kalau belum kepikir, gampang jawabannya. Kasih ke saya. Saya sudah banyak sekali caranya untuk menghabiskan uang 1 miliar. Kalau Anda belum kepikir, makanya nggak dapat uang 1 miliar. Harus bisa kepikir dulu, baru bisa dapat. Benar ya? Ada yang pernah kepikir? Ada yang pernah ngebayangin tiba-tiba dapat uang 1 miliar? Pernah? Pernah ya? Ya. Bagi yang belum pernah, nggak apa-apa. Anda bisa cek peruntungan Anda hari ini. Bukan sulap, bukan sihir, bukan ramalan, bukan macam-macam. Anda bisa cek di bawah bangku Anda. Bagi yang beruntung, Anda malam ini akan mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Ayo cepat, cek di bawah bangku Anda. Coba. Wah, dikirain bohong. Ayo rogoh-rogoh di bawah bangku Anda. Ya, yang sudah dapat lambaikan. Yang sudah dapat lambaikan ke atas. Ya, siapa lagi yang dapat? Banyak sekali.
Oh, ini dia. Ada yang malu-malu bertindak, ada yang diam-diam, ada yang melihat dulu orang lain bertindak, baru setelah terbukti bisa dapat 1 miliar, gitu. Sudah terbukti di bawah bangku orang lain itu ada beneran, baru berani rogoh-rogoh sendiri. Karena Anda malu, jadi pelopor, gitu kan? Biasa itu. Hidup ini memang begitu. Kadang-kadang kita lihat, iya, kamu kerjain saja dulu. Nanti kalau kamu sukses, baru saya ikut, gitu kan? Ya. Tidak mau jadi pelopor. Siapa lagi yang dapat? Lambaikan? Ya. Itu beneran ya? Bacaannya apa? 1 miliar ya? Saya nggak salah tulis ya? Ya memang. Ceknya kalau diuangkan, saya belum punya berapa, Bi? 20-an ya? Saya belum punya 20 miliar di account saya. Jadi kalau Anda uangkan itu mental. Tapi itu cek beneran. Gini, punya 1 miliar. Anda boleh pikirkan sekarang. Ya yang sudah punya, kasih dong ke tetangganya gitu. Nggak apa-apa, itu diuangkan juga nggak ada. Nggak usah disimpan buat sendiri. Kalau Anda sudah punya 1 miliar, sekarang mau diapain? Kepikirnya apa? Beli apa? Mau beli, mau makan, mau apa? Mau melakukan apa? Ada? Bisa bantu saya? Ngapain dengan uang 1 miliar? Investasi. Luar biasa. Investasi. Apa lagi? Beli emas, ya. Beli rumah, ya. Oke. Next Pak, next. Ya, Anda sudah dapat cek semua ya. Nah sekarang, biasanya kalau sudah punya uang, orang cenderung langsung mengambil dengan ya berbelanja apa saja. Jarang Pak investasi Pak, bohong kali. Punya 1 miliar, ya diinvestasikan boleh sebagian gitu ya. Setelah dipakai untuk yang lain-lain, ya kayaknya boleh ganti mobil nih 200-300 juta. Nanti boleh beli rumah nih berapa 600-700 juta. Sisanya diinvestasikan betul 5 juta saja dari 1 M itu ya. Kan boleh. Oke, kita lihat apa yang kita bisa belanjakan dengan uang Anda itu. Yes. Ciri-ciri orang kaya apa? Ya, selain punya banyak duit Pak, ya pasti punya mobil ya, punya rumah, macam-macam deh, gitu ya. Nah kita lihat mobil. Pak mau beli mobil yang macam apa? Kalau punya 1 M, mau beli mobil apa? Avanza. Wih, boleh aja. Nah next Pak. Nah siapa tahu Anda mau ini. Ini tahu nggak? Pernah lihat? Di film James Bond. Ya. Ini Aston Martin. Harganya? Oh, nggak cukup ya? 1 M nggak cukup ya? Aduh kasihan deh. Oke, next Pak. Ya ini, atau yang ini. Ini keren kan? Keren. Itu tulisan kecilnya nggak usah saya bacain ya. Percuma juga, belum mau beli. Nanti kalau sudah mau beli, hubungi saya. Saya bacain yang kecil-kecil nanti. Next Pak. Atau ini bentuknya begini, harganya segitu loh. Bentuknya segitu. Kalau ini ya keluar di jalanan kota Jakarta ya, yang nggak ngerti itu nggak tahu loh kalau itu mobil mahal. Bener ya? Dikira itu udah tahun kapan gitu ya? Udah tahun awal-awal gitu, begitu start sedikit jalan 10 meter ambruk gitu ya. Enggak loh, itu mahal sekali loh. Oke Pak, next Pak. Ya, atau ini, ya ini kegemaran Fontes Diamond kita, Bapak Adiel. Segitu tuh. Ya. Next Pak. Nanti Pak Adiel kalau beli itu dititipkan untuk saya pakai. Ya, itu Porsche.
Ya segitu Pak. Asik-asik ya. Masih mau terus? Next. Itu bacanya aja susah ya. Tapi harganya tuh segitu. Ya, seperti itulah. Next one. Nah, ini keren. Ini baru keren. Oke, ini baru keren. Tahu nggak bedanya orang yang sudah good life, orang yang masih good life dan orang yang sudah great life? Bedanya apa? Oh, orang yang sudah great life bisa dilihat dari pintu mobilnya. Kalau pintu mobilnya dibuka ke atas, itu great life. Kalau masih buka ke samping, ya masih good lah. Jadi balik nanti cepet-cepet usahakan pintu mobil Anda bukanya ke atas. Jadi keren. Nah, Pak. Ya ini mobil termahal. Mobil termahal. Mobil legal yang termahal ya. Mobil yang dijual umum yang termahal. Road. Ini Bugatti. Mereknya aja ada yang baru pernah dengar kali ya. Tapi ini harganya segitu loh, 20 M kali ya. Ya, oke Pak, next. Habis mobil harus ada rumah dong ya. Rumah yang paling mahal yang pernah Anda tahu harganya berapa? Rumah paling mahal yang pernah Anda tahu harganya berapa? 4M 8 800M. Oke, bagus. Di mana Pak? Dekat rumah saya nggak? Siapa tahu itu rumah saya. Ya, next. Nah, itu 100 juta Pak. Tapi dolar Pak. 100 juta dolar. Itu gitu tuh. Itu dalamnya gitu. Ini di Nevada, Lake Tahoe. Ya, next Pak, dikit-dikit aja deh. Jangan kebanyakan, nanti stres. Ini harganya, nah ini punya Donald Trump di Palm Beach, Florida. Ini kepunyaannya Donald Trump. Sekarang lagi dijual lagi. Donald Trumpnya mau menjual lagi, harganya jadi 125 juta dolar. Kalau Anda yang mau berminat, mau membeli, boleh hubungi saya. Saya kenal dengan Donald Trump. Bisa dapat diskon sedikit. Next one. Ya, ini Hala Ranch, ini kepunyaan seorang miliarder juga ya. Keluarga ya. Itu segitu. Colorado. Ya, next one. Ini di UK, England. Ini lebih besar daripada Buckingham Palace. Buckingham Palace itu tempat, ya, Queen Elizabeth, Ratu Inggris ya. Ini lebih besar loh. Next one. Oh, ini disebut rumah Dracula. Karena ini di Rumania, ini ada terkait dengan kisah-kisah seperti Dracula seperti itu. Oh, ini mahal sekali. Ini memang seperti puri gitu ya, esol gitu ya. Wah, bagus sekali. Tapi ngeri juga ya kalau tinggal di situ. Next one. Ya, ini milik konglomerat juga. 165. Itu ujung loh ya, kalau dari peta dari atas itu ya. Gambar atasnya itu dari atas itu ujung ke ujung begitu, keren juga ya. Boleh lah. Next one. Ini rumahnya Oprah Winfrey. Segini. Dan ini bukan cuma satu-satunya rumah Oprah Winfrey. Ada yang lain loh, ya. Ada yang lain. Banyak. Next one. Dia juga ada di Malibu, Oprah Winfrey. Nah, ini rumahnya Tiger Woods ya tadi. Ini di Hawaii. Nah, kita lihat agak detail
rumah yang sekaliber ini enaknya gimana ya? Ini rumahnya di Hawaii di tepi pantai, benar-benar pantai. Nah, ini karena kita di pantai ya, dekat pantai, kira-kira kita bisa impikan punya rumah seperti ini. Ya. Next one. Oh, gitu. Kiri atas itu ruang duduk ya, ruang duduk menghadap langsung ke pantai. Itu ada deburan om, ya. Dia nggak takut tsunami. Nah, ini kamar tidur Pak, kiri bawah. Nah, itu kalau mau mandi, tuh mandinya langsung menghadap pantai. Jadi kalau lagi ada ombak ya kesapu sekaligus. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ini enaknya. Ada yang pengen punya begini, ini saya kalau lihat foto begini, ini, waduh, saya udah jadi ngiler banget. Bener-bener keren. Next Pak. Nah, oke, itu soal rumah dan mobil mungkin bisa menunda. Nah, ada hal-hal lifestyle kita, nah, kita juga boleh dong bergaya dikit. Oke, ini tahu nggak siapa? Ini tukang cukur, Pak. Ini stylist, tukang gunting rambut. Nah, masalahnya gunting rambut sama dia berapa harganya? Ada yang tahu? 1 juta, 2 juta? Next one. Pound ya. Jadi kira-kira 40 juta ya. 40 juta sekali gunting rambut. Ada sih dikasih champagne. Kalau lagi gunting rambut dikasih champagne. Sekali gunting rambut sama dia 40 juta. Keren. Dia buka praktek hanya di rumahnya, kediamannya sendiri. Ya, next one. Nah, siapa yang belum pernah pakai celana jeans? Nah, celana jeans Anda yang termahal kira-kira berapa? Nah, next one. Ini mereknya minimal harganya 4.000 US dollar. Jadi kira-kira 50-60 juta lah. Satu jeans. Bagus ya? Next one. Nggak apa-apa, kita tahu aja. Kita tahu. Sekali seumur hidup, daripada nggak tahu kan ya. Mendingan tahu ya. Ya, kalau sudah tahu, baru bisa siapa tahu gitu, bisa dapat ikut nikmati gitu kan. Kalau dalam sekali seumur hidup tahu aja enggak, gimana mau bisa gitu kan? Kita tahu dulu. Next. Ini Kutex. Kutex paling mahal di dunia. Kutex paling mahal berapa sih? 10.000. Kalau kita biasa beli Kutex berapa kalau wanita? 10.000 ya? Hati-hati loh. Banyak zat berbahaya. Yang mahalan dikit gitu-gitu ya berapa? 50.000 ya? Ini 250 US dollar. Jadi sekitar 4 juta lah. Satu tutup kecil itu. Satu botol kecil. Next one. Ini parfum. Nah, parfum yang paling mahal kira-kira berapa? Parfum paling mahal kira-kira berapa? Dah, nggak usah nebak-nebak. Next one. Emangnya ada yang mau beli segini? Parfum? Betul, Big Oil. Michael Jackson pesen 2, Mike Tyson pesen 3. Bukti loh. Kalau dibuat nggak ada yang beli itu kan percuma gitu. Ini ada loh beli. Parfumnya botolnya kecil gitu, segitu harganya. Jadi itu kalau kurs pound itu kira-kira hitung 20.000 lah ya. Ya, 800 juta ya, 800 juta. Hampir 1 M. Lumayan. Tadi yang 1 M kalau dibeli itu 1 masih ada sisa 200 juta. Ya, boleh Avanza 1. Asik kan? Kita pakai Avanza, parfumnya 800 juta. Kan? Itu baru lifestyle. Ya? Kamu pasti. Next Pak. Kira-kira apa? Handphone termahal ya? Oke, Pak. Ya segitu. Masih lebih murah daripada parfumnya ya. Ya lumayan. Ya next Pak. Nah,
Pena termahal. Pena termahal. Kira-kira berapa? Next. Dolar loh. Jadi artinya hampir 4M ya. Hampir 4M. Dengan uang 1M kita baru dapat ujungnya doang. Atau tutupnya aja. Isinya belum dapat. Next lah. Nah, ini apa? Ini bukan pria termahal, tapi ini dasi termahal. Ini cuma 1 juta, tapi rupiah. Ini India. Itu saya sudah hitung kira-kira tuh segitu. 200 berapa belas juta rupiah. Masih bisa. Ya, next Pak. Nah, ini wanita paling senang. Siapa yang senang koleksi sepatu? Ya, ngakunya dalam hati aja nggak apa-apa. Nah, kalau seumur hidup sekali saja nggak bisa koleksi ini, nyesel loh. Kira-kira berapa? Nah, nggak apa-apa. Ini nanti dikasih ke suami atau pacar Anda. Next Pak. Pound, bukan rupiah. 20M. Sepatu satu gitu 20M. Keren banget ya. Ada loh. Jadi gini loh. Kalau ada sepatu yang 20M, ada nggak sepatu yang 19M? Ya ada. Ada nggak sepatu yang 10M saja? Ada. Ada nggak sepatu yang cuma 2-3M? Ada. Ada loh. Jadi bukan sepatu itu adanya cuma ratusan ribu sampai 1 juta, 2 juta, lalu langsung loncat 20M gitu. Enggak. Tengah-tengahnya tuh pasti ada semua. Ya. Pasti ada. Jadi kita ini ngelihatin langitnya ini sampai di mana? Setinggi apa kita bisa bermimpi? Dunia luar itu secanggih apa? Kok kita sampai nggak tahu? Hari ini kita harus tahu semua. Ini loh, ada seperti ini. Ada seperti ini. Setelah tahu, selanjutnya terserah Anda. Next Pak. Ini jam termahal. Jam termahal. Ya ini, ya segitulah. 200M. Cuma. Kalau bawa-bawa jam begitu kan nggak ada yang tahu ya itu 200M ya. Nah, itu kacau juga. Tidak apa-apa. Next Pak. Nah ini kalau bagi yang suka koleksi, ini lukisan yang termahal. Lukisan termahal itu berapa? Wah ini tembus Pak. Ini tembus triliun. Ini 1,2 triliunan artinya ya. Kalau dikali 12.000 aja. Kalau dikali 10.000 aja itu sudah 1 triliun artinya. Segitu loh. Jadi kebayang kan? Ya seperti tadi ya. Ini bisa beli 1 rumah ya tadi. Yang 100 berapa M gitu ya. Rumah tuh ada 1 triliun harganya. Itu sampai sebagus apa gitu kan. Hari ini kita tahu. Next Pak. Nah ini apa? Ini teh jeruk. Ini asli teh jeruk. Nah, Anda beli teh jeruk berapa? Celuk. Akhirnya nggak diminum-minum gitu kan. Ini harganya berapa? Next Pak. Ya, cuma segitu. Kalau dikali 20 ya sekitar 150. Berapa ya? 150 juta ya? Celuk 150 juta hilang. Minumnya tehnya ya. Orang celuk gitu, yang diminum tuh saya yakin bukan tehnya. Tapi itu tea bagnya itu yang ditelan sama dia. 105 juta mendingan saya daripada minum tehnya, mendingan telan dia punya tea bagnya kan. Ayo, boleh juga. Ya naik Pak. Nah ini enak.
Ini koktail. Next Pak, ini koktail termahal. Bagi Anda wanita yang masih belum dilamar, nah coba pikirkan dilamar dengan cara seperti ini. So saya nggak ngomporin loh, saya cuma ngasih info, oh ini ada. Gitu. Ini gini ceritanya. Jadi ini koktailnya paling mahal itu karena di dalamnya tuh ada cincin berlian, gede banget. Harganya segitu. Nah, yang lebih mahal tuh yang di bawah. Itu cincin tunangan. Karena isinya sekaligus 2. Nah, 1 gelas diisi cincin 2 buah. Enak ya kalau dilamar. Ini aku cinta sama kamu. Ayo minum. Kamu mau nggak menikah denganku? Kok kesel? Kalau kesel gitu yang buru-buru apa? Khusus cincinnya mana? Jangan ditusuk. Baik, ya udah. Ini kira-kira yang pasti lifestyle ya. Next one. Oke, orang yang sukses rata-rata pasti travelingnya mau yang luar biasa. Paris ini kota 1000 cinta, 1.000.000 cinta. Kalau Anda benar-benar sayang dengan istri atau pacar Anda, bawalah sekali-sekali ke Paris. Ini luar biasa. City of life, city of love, macam-macam. Paling romantis seluruh dunia. Next one. Kita bisa makan di Menara Eiffel tadi. Itu ada restoran. Di atas Menara Eiffel itu ada restoran. Nah, seperti ini. Kita bisa makan. Boleh ya sekali-sekali kita bermimpi gede-gedean ya. Boleh dong. Enggak dikasih pajak. Next one. Nah ini kalau tempat-tempat yang harus kita kunjungi di Paris, ini Museum Louvre. Ya, ini tempat next one. Ini tempat salah satu lukisan Leonardo da Vinci yang terkenal, Mona Lisa. Nah, ini bagus banget. Nggak kebeli deh pokoknya udah nggak kebeli punya. Ada duitnya seberapa juga nggak kebeli. Next one. Nah ada lagi kalau di Paris itu yang paling sering dikunjungi itu adalah ini Istana Versailles. Ya, Versailles. Nah, ini istana kaca semua. Next one. Ini bagus sekali filmnya, indah sekali. Kalau kesana tuh nggak cukup, maunya 10 kali. Next one. Ini London, Big Ben. Ya. Kalau kita ke London, pasti kita ngeliat yang seperti ini. Next one. Atau Tower of London. Ini dulunya penjara. Bayangin ya, tempat seperti ini dulunya untuk memenjarakan orang yang kakap-kakap, penjahat-penjahat kelas kakap. Tapi sekarang jadi objek wisata, bagusnya bukan main. Kita tuh berkunjung ke penjara. Kita ngagumin penjaranya gitu ya. Ya tapi itulah, memang luar biasa. Next one. Ini Menara Pisa. Ini miring-miring terus, tapi nggak tahu kapan robohnya. Ini Menara Pisa, bagus banget. Itu sebelahnya, ini sebenarnya gereja ya. Dibangun. Ini waktu bangunnya itu nggak niat dimiringin. Ya, waktu bangunnya itu arsiteknya masih lurus, masih lempeng, belum miring. Jadi dia bangun itu, tapi lama-lama miring gitu. Dikhawatirkan mau roboh, tapi kok nggak roboh-roboh gitu. Karena sekali miring, itu langsung berhenti ternyata miringnya, nggak miring-miring lagi. Ya, next one. Nah, ini Roma, di Rome, Colosseum. Ya, ini bagus banget. Kalau nonton film Gladiator ya, nah ini tempatnya. Next one. Nah, tempat paling romantis selain Paris adalah Venice. Kita bisa naik gondola. Gondola itu kayak gini, perahu-perahu gitu. Ini bagus banget. Ini luar biasa sekali pengalamannya.
Venice itu gini, itu kan air semua. Nah, rumah itu bertingkat-tingkat. Itu kan rumah nggak mungkin cuma satu tingkat ya, bisa 2-3 tingkat. Tingkat bawahnya itu sudah terendam setengahnya. Jadi antara airnya naik dan diikuti dengan permukaan daratannya turun. Jadi rata-rata rumah di Venice ini tingkat satunya, lantai dasarnya itu nggak pernah ditinggalin karena sudah terendam abadi dengan air laut setengahnya, kira-kira nggak bisa ditinggal lagi. Jadi semua orang tinggal yang di Venice itu tinggalnya hanya di lantai kedua ke atas, lantai satu nggak pernah dipakai. Next. Nah, di Venice ini juga pengalaman bagus, pengalaman yang asik. Banyak burungnya kalau sore-sore, burung pati. Nah, itu dijualin makanan burungnya. Ini jinak-jinak semua burungnya. Bisa dipegang-pegang, gitu, ditangkap-tangkap, diapain gitu. Asal jangan dibawa pulang. Nanti ada yang marah, ada yang jagain soalnya. Next lah. Ya, ada yang tahu ini apa? Taj Mahal. Udah tahu semua. Ada yang pernah pergi ke sini? Nanti kita pergi. Pasti bisa. Ini bagus sekali. Ini bukti cinta seorang pria terhadap wanitanya. Tahu ya ceritanya ya. Jadi ini putri, istri rajanya meninggal karena melahirkan anak pertamanya. Akhirnya ini karena rajanya bersedih sekali, dia membangun sebuah istana yang hebat, megah sekali. Ini yang paling mahal di dunia, yang tidak ada kalah, yang nggak ada saingannya, hanya untuk memperingati istrinya yang luar biasa cantik. Ini bukti cinta seorang pria itu bisa sampai seperti ini loh, hebat ya. Saya jadi termotivasi. Next one. Ini Melbourne. Tahun ini mudah-mudahan banyak di antara kita yang akan berkunjung ke sini ya. Ini Melbourne. Ini pengalaman yang luar biasa. Kita bisa jalan-jalan. Nah, gini. Kadang-kadang apa yang kita jangkau, apa yang tadi terasa kita nggak bisa jangkau, tapi melalui MW ini ada jalan terangnya. Itu juga yang saya lihat. Ada jalan terangnya. Kalau kita mau keliling dunia yang tadi asik keliling dunia, kita mau keliling ke dunia kemana-mana. Oh, susah ya kalau mau keluar uang sendiri. Nah, kalau di MW ternyata ada jalan terangnya. Asal kita cukup sukses di MW. Jadi platinum saja dengan kualifikasi tertentu kita bisa jalan-jalan nanti ke Melbourne. Next Pak. Nah ini juga. Ini asik sekali pengalamannya naik kapal pesiar. Nah, ini juga kita bisa peroleh dari MW. Nah, ini juga yang tadinya jauh di awal-awal ternyata menurut MW bisa kita peroleh. Bisa. Yang tadinya mungkin ke Tokyo Disneyland. Disneyland yang di Tokyo ini jauh nggak kebayang di awal-awal. Tetapi banyak sekali leader-leader di sini yang kemarin tahun lalu baru saja pulang dari Tokyo Disneyland. Ya, aplaus untuk leader-leader Anda. Dengan MW kita selangkah, bukan hanya selangkah, berlangkah-langkah lebih dekat kepada impian kita menjadi kenyataan. Kalau enggak kita susah. Next Pak. Ya ini pengalaman makan di restoran. Next Pak. Ini pengalaman makan di restoran yang tinggi sekali, digantung gitu ya. Yang mau punya semangat untuk adventurous, semangat petualangan, nah boleh coba ya. Makannya lihat ke bawah tuh tinggi sekali, 100-an meter gitu. Ini namanya dining in the sky. Dining in the sky, dinner in the sky atau dining in the sky.com ada. Ya, ini dimasak langsung. Benar-benar chefnya juga ada di udara. Jadi kalau itu putus ya ambruknya sama-sama. Next Pak. Kita sudah lihat bahwa mungkin tadi kita nggak kebayang ya, nggak kebayang terhadap ternyata ada kenyataan yang di luar
pikiran sehari-hari kita. Oh ya ada ya, bil segitu ya. Oh ada ya, rumah segitu ya. Oh ya, gunting rambut aja bisa segitu ya. Dulunya mungkin kita nggak kebayang. Mulai sekarang kita harus kebayang dulu. Kalau kita belum kebayang, kita nggak bisa mendapatkan. Kalaupun gunting rambut tadi berapa? 4 ribuan ya. 1000 berapa? 1000-an, hampir 2000 pound. Ya, kalau nanti kita bayangin terus 2000 pound gunting rambut, mungkin dapatnya 1000 pound cukup oke lah, gitu ya. Dapatnya setengah. Tapi daripada nggak kebayang sama sekali, tidak bisa kita peroleh sama sekali. Ini gunanya kita membuat impian kita tetap hidup terus menerus. Impian kita tetap selangkah lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih maju lagi. Kalau kita sudah puas dengan kondisi kita sekarang, kita tidak mau dan kita menutup mata terhadap hal-hal yang lebih baik yang ada di luar sana, maka selamanya ya kita seperti inilah. Jadi kita buka dulu mata terhadap ternyata di luar sana ini banyak sekali hal-hal yang hebat, yang luar biasa, yang sayangnya kita baru tahu. Tapi nggak apa-apa, kita tahu sekarang. Nanti kita tahu caranya menuju ke sana. Ya, ini yang 2 hari ini kita akan bahas. Nah, ada 4 tahap dalam pencapaian seorang yang mau sukses. Ya, setiap orang melewati 4 tahap ini. Tidak semuanya dilewati, tetapi ini adalah tahap-tahap pencapaian seorang manusia. Pertama, itu adalah tahap namanya survival. Kalau kita kembali ke cerita tadi, wanita yang single parent tadi. Di awal-awal dia mengasuh bayinya, di awal-awal dia mengasuh anaknya, dia kerjanya serabutan, nggak tentu. Pokoknya hari ini dia mikir dia harus bisa makan. Besok nggak tahu, besok ya lain lagi. Hari ini kerjanya apa? Nyapu halaman tetangga, gunting rumput halaman tetangga, boleh ya? Nah, besok nggak tahu, masa mau digunting lagi? Besok cari kerjaan yang lain lagi. Besok cari uangnya caranya lain lagi. Nah, ini yang kita sebut survival. Survival ini bertahan hidup, hanya mau untuk bertahan hidup. Banyak orang yang di level survival. Kita tidak boleh menutup mata terhadap orang-orang di sekitar kita. Banyak yang levelnya survival. Hari ini, ya untuk hari ini. Besok, belum pasti. Ciri khas orang yang di survival. Besok, belum pasti. Nah, tahap yang lebih tinggi, next Pak. Itu yang kita sebut stability. Wanita tadi, begitu dia sadar, ini hidup nggak boleh begini, nggak boleh. Hari inilah, besok bingung lagi, besok bingung lagi. Nah, kalau bingung-bingung terus, ya sampai kapan mau selesai? Apa mau sampai tua mikirin besok kerja apa? Sampai tua mikirin, nih hidup mau makan dari mana? Hanya hidup dari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Besok saja nggak pasti. Dia mikir dia melanjutkan, menamatkan sekolahnya. Baru dia bisa mencapai sebuah kepastian, kestabilan. Ciri khas kestabilan adalah income-nya lebih pasti. Ini ciri-ciri kalau kita sudah bekerja. Kalau kita sudah bekerja, kalau kita sudah mulai punya usaha yang kita bangun sendiri, biasanya kita sudah mulai stabil. Income-nya stabil, bulan demi bulan pasti ada. Bukan lagi besok pikir apa, tapi satu bulan udah cukup pasti. Tapi masalahnya satu, tidak ketemunya jadwal. Orang yang berada di stadium ini, di level stability ini, biasanya kalau itu keluarga, pasangan, suami atau istri,
jadwalnya beda. Istri jadwal sendiri, suami jadwal sendiri. Ketemunya jarang, karena istri usaha sendiri, kerja sendiri, suami kerja sendiri. Stabil sih stabil, tapi untuk maju lebih tinggi lagi jadi susah. Karena apa? Komunikasinya kurang, ngobrolnya nggak dapet. Balik udah kecapean, tidur, besok pagi bangun, buru-buru pergi lagi. Begitu terus. Stabilitas di level stabilitas, semua orang terjebak di rutinitas. Jadi seperti lingkaran setan. Iya lagi. Kalau nggak dikerjakan, nggak stabil. Tapi kalau dikerjakan, lingkaran setan. Kalau nggak dikerjakan, ya nggak dapat gaji gitu ya. Kalau orang masih kerja, karyawan. Kalau saya nggak masuk kerja, ya nggak dapat, dipecat dong. Kalau saya nggak buka toko, 1 hari omset tidak ada, keuntungan nggak ada. Omset 1 bulan bisa menurun. Ini rutinitas. Ciri khas dari stability adalah adanya rutinitas. Tapi itu ternyata menjebak. Next one. Nah, baru tingkat selanjutnya itu adalah sukses. Sukses di sini adalah tidak ada rutinitas lagi. Sukses ini ciri khasnya adalah freedom. Freedom itu macam-macam artinya. Financial freedom, freedom di keuangan, freedom waktu, dan freedom apa saja. Boleh semuanya sekaligus, boleh sedikit-sedikit. Tapi yang jelas freedom. Orang yang sudah punya usaha lumayan, usahanya bisa diteruskan, ada yang ngurusin, dia hanya sebulan 2 bulan sekali kontrol, bisa disebut sukses. Atau orang yang sudah punya uang banyak, dia investasikan kemana-mana, uang berputar sendiri, begitu ya? Bisa disebut sukses? Bisa. Definisi sukses di sini bisa macam-macam. Yang jelas tidak ada rutinitas lagi, dan dalam level-level tertentu sudah bisa mencapai freedom. Walaupun freedomnya level-levelnya tertentu, ada catatan. Ini yang kita sebut level sukses. Biasanya jarang sekali orang bisa sampai di level sukses. Orang pasti bisa mencapai di level survival. Itu semua orang bisa. Lahir pun sudah pasti bisa. Nggak usah diajarin. Sebagian besar orang, lebih dari 50%, pasti bisa mencapai level stabil. Syaratnya satu, lulus belajar, lulus kuliah, lulus sarjana, habis itu bekerja, nah itu stabil. Habis itu buka usaha, stabil. Tapi begitu dia mau sukses beneran, harus ada satu kata, freedom. Sebelum ada freedom dalam hal-hal tertentu, belum bisa disebut benar-benar sukses. Nanti selanjutnya, di sesi-sesi selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri orang sukses yang benar-benar bisa sukses benar-benar di freedomnya ini apa. Freedom yang macam apa yang bisa mengantarkan orang benar-benar sukses. Nah, next one. Nah, ini yang sedikit sekali. Ini yang jauh lebih sedikit lagi. Setelah sukses, sebenarnya ada satu tingkat yang lebih tinggi, yaitu significance. Berbeda dengan orang lain. Kita mampu membuat perbedaan, dan perbedaannya benar-benar nyata terhadap orang lain di sekitar kita. Itu significance. Dari cerita wanita yang tadi single parent itu, begitu dia sudah stabil, keluarga sudah remarried, ya, sudah berkeluarga kembali, sudah mulai stabil, lalu dia belajar lagi, melanjutkan kuliahnya, lalu sudah mulai buka usaha, sudah sampai ke sukses. Nah, lalu dia berpikir, kalau saya cuma sukses sendirian, rasanya kok kurang.
harusnya bisa. Caranya dia mulai dengan satu, dia bercerita. Saya bisa begini, saya dari latar belakang saya yang seperti ini, saya bisa begini. Saya dari latar belakang dulu begini, menghadapi segala macam problem, sekarang saya bisa. Hal ini menginspirasi banyak orang. Cerita kita menginspirasi banyak orang, percaya. Karena dari kecil pun kita senang baca buku cerita, betul ya? Karena itu menginspirasi kita, ya, membuat khayalan kita berubah, membuat pikiran-pikiran kita menjadi berubah. Menginspirasi orang ini hal yang luar biasa. Berapa banyak dari orang sukses yang bisa benar-benar menginspirasi orang lain, sehingga orang lain pun benar-benar bisa tertular suksesnya. Biasanya kalau kita sudah sukses, kita sukses hanya untuk diri sendiri. Orang lain semasa bodoh. Tapi beda dengan wanita tadi. Itu dia sudah sukses, dia terinfluence. Dia mikir, bagaimana saya bisa menolong orang lain yang dulunya senasib seperti saya, yang nasibnya sekarang seperti saya dulu, supaya bisa bangkit bersama-sama. Ini kekuatan menginspirasi. Inilah yang kita sebut sukses yang sebenarnya. Bagaimana kita mau dikenang suatu saat nanti, ya, bukan hanya masalah uang saja. Sukses seperti ini benar-benar luar biasa. Sukses seperti ini yang akan kita pelajari dalam 2 hari. Bagaimana kita bukan hanya sukses untuk diri sendiri, tapi kita bisa sukses untuk orang lain, dan bersama-sama kita bisa sukses. Anda semua, kita pasti sukses bersama-sama. Setuju? Rasul kepada semua. Di sesi selanjutnya, sesi ini tadi kita sudah melihat hal-hal yang luar biasa. Luar biasa sekali ada di luar ini. Nah, sekarang tiba saatnya Anda mengambil keputusan. Anda tidak mau tahu, atau Anda kepingin sesuatu. Begitu Anda kepingin sesuatu, kepingin salah satu dari impian tadi menjadi kenyataan, maka apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini yang akan kita bahas di sesi selanjutnya nanti. Bagaimana kita bisa berkuasa atas diri sendiri. Jangan cuma menunggu sukses itu datang menghampiri kita. Sukses seperti itu harus kita pastikan datang kepada kita, yang akan membawakan orang yang sangat luar biasa. Anda harus mendengarkan dengan baik-baik. Anak muda yang luar biasa, masih muda, masih single, prestasinya sangat luar biasa. Kita yang lebih tua seharusnya mendengarkan dia, memberi contoh bagaimana dia bisa mengambil keputusan untuk sukses seperti itu. Apalagi Anda juga yang masih ada. Kita nanti sesi kedua akan dibahas oleh Bapak Evan Oktavianto, ya. Aplaus untuk Bapak Evan. Setelah Anda tahu, lalu Anda mau. Anda tahu lalu Anda mau. Next step-nya apa? Langkah selanjutnya adalah merencanakan. Tidak ada sukses yang sebelumnya tidak direncanakan. Sukses dari uang lotre itu juga sudah direncanakan. Karena Anda beli kan, Anda beli lotre nggak mungkin kebetulan ya. Orang beli lotre itu nggak mungkin kebetulan, pasti sudah direncanakan. Kalau dulu pakai ngitung-ngitung segala kan, semua ada rencana. Bohong kalau Anda duduk tenang-tenang di sini
tiba-tiba ada yang membawakan sukses itu kepada Anda. Ini dia sukses, Anda nikmatilah. Bohong. Sukses harus direncanakan. Akan dibawakan oleh orang yang sangat luar biasa. Diamond Direct kita, Bapak Andi Suryono. Kita tahu, kita mau, dan kita sudah rencanakan. Berapa banyak yang kita sudah rencanakan tidak jadi kita lakukan? Pernah seperti itu? Sudah rencanain matang-matang, udah mikirnya, wah, udah detail sekali. Akhirnya juga nggak jadi, batal. Mengapa bisa begitu? Kadang tanpa percaya diri, begitu sudah direncanakan bagus, waktu kita mau jalanin, tiba-tiba percaya diri kita merosot. Tiba-tiba nggak percaya diri lagi. Habis sudah. Nah, malam ini kita akan membuat kita bangkit percaya diri bahwa everyone is number one. Akan dibawakan oleh Bapak Agus Nugroho. Kita berkumpul di sini, kita mau sukses di MUI. Selain percaya dengan diri sendiri, ada hal lain yang harus kita percaya, yaitu kita harus percaya sama company MUI, sama orang-orang yang sudah menjalankan MUI, sama produk-produknya, dan sama sistem. Nanti kita akan lihat besok pagi banyak orang yang akan bercerita dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada ibu rumah tangga, ada karyawan, ada pengusaha, dan ada anak muda. Semuanya benar-benar berbeda latar belakangnya, tapi semuanya bisa sukses di MUI. Anda harus percaya pada mereka. Setelah Anda percaya, ya, hanya ada satu. Sukses di MUI cuma ada dua hal. Langkah pertama, lakukan. Orang yang melihat belum tentu melakukan. Jadi Anda harus melangkah. Sukses di MUI cuma dua hal. Mulai. Kalau Anda nggak mulai, apapun nggak bisa dapat. Mulai. Kekuatan memulai ini, kekuatan action ini akan dibawakan oleh orang yang luar biasa juga. Emerald Direct, Bapak Sudiryo. Dua hal, mulai dan jangan berhenti. MUI sesimpel itu. Mulai dan jangan berhenti. Jangan berhenti. Don't ever give up. Akan dibawakan oleh Diamond kita, Bapak Herman kita. Setelah kita sukses, kita mau apa? Kita ternyata di MUI kita bisa menjadi orang yang signifikan. Kita bisa berbagi kesuksesan itu kepada orang lain. Karena memang di MUI, sukses tidak bisa disimpan untuk diri sendiri. Sebelum kita bisa membuat orang lain sukses, kita jangan pernah berharap bisa menikmati sukses kita sendiri. Itulah hebatnya filosofis bisnis MUI. Akan dibawakan oleh guru kita semua, mentor kita semua, Modest Diamond, Bapak Adi. Pesan dari saya, selalu pikir positif. 2 hari ini paksa habis-habisan Anda berpikir